Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan buat setiap kita. Dia yang mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Dia yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini, saudara. Bahkan sepanjang minggu ini kita ada di hari Senin, kita akan sama-sama berdoa pagi hari ini. Sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, saya rindu pagi hari ini mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab hanya oleh anugerahnya kita ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan kami boleh menikmati kasih setia yang baru. Anugerahmu yang berlimpah buat setiap kami. Tuhan, biar kami menemukan padang yang berumput hijau Tuhan. Biar kami bisa merebahkan jiwa kami Tuhan dengan ketenangan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau berkenan atas kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kalau kami boleh menikmati hari yang baru. Berarti Tuhan kasih kami kesempatan hari ini Tuhan untuk kami bisa lebih baik lagi, untuk kami bisa dibentuk lebih lagi Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang menuntun kami, yang menyegarkan jiwa kami. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari pagi hari ini sekali lagi kita katakan, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala kami yang baik Tuhan, yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan
Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Mari kita bersyukur, terima kasih Yesus, kami bersyukur sebab Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun langkah-langkah kami, yang berjalan di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau ada bagi kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau setia, Engkau ada bagi kami. Mari bersyukur, terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Oh, bawa kami mendekat kepadamu. Draw us closer to you, God. Bawa hati kami Tuhan, bawa hati kami menikmati-Mu lebih lagi, dekat dengan-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami temukan ketenangan bagi jiwa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Sekalipun kami berjalan ya Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih karena Engkau beserta dengan kami. Engkau Immanuel, terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kuatkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Draw us closer to you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat hadirat Tuhan yang kita nikmati pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita, di kamar kita. Atau mungkin saudara sudah ada di kantor waktu saudara menyaksikan Morning Devotion pada pagi hari ini. Saudara, biar di tahun ini saudara, setiap kita dibawa lebih lagi untuk kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan meneruskan apa yang hari Sabtu kemarin saya bagikan buat setiap kita. Masih dari Mazmur pasal yang ke-23. Hari Sabtu yang kemarin saya sharing buat setiap kita dari ayat yang pertama. Ini adalah tulisan dari Raja Daud ketika dia sedang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba dari ayahnya. Di sana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya ulangi sedikit apa yang hari Sabtu kemarin saya bagikan buat saudara. Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan di situ adalah Yahweh, saudara. Tuhan yang ada dari kekal sampai kekal. Dia yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia yang ada sampai segala sesuatu lenyap. Tuhan tetap ada. Bahkan Tuhan yang ada hari ini. Dia Tuhan atas jagat raya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang tidak pernah berubah, itulah yang menjadi gembala kita. Daud berkata di situ, Tuhan adalah gembalaku. Jadi perspektif Daud, dia melihat Tuhan itu seperti seorang gembala buat dia. Padahal saudara, gembala itu buat orang Yahudi adalah satu pekerjaan yang tidak baik, saudara. Itu adalah pekerjaan yang hina, bahkan najis, karena gembala harus berurusan dengan kawanan domba yang dia ternakkan, saudara ya. Dia harus berurusan dengan, dia harus memegang mayat kalau ada domba gembalaannya yang meninggal, dia harus menguburkan, dia harus mengurusi kotoran-kotoran dari setiap hewan yang dia pelihara. Dan itu adalah pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan yang istimewa. Tapi saudara tahu bahwa gembala itu adalah satu figur yang mau memberikan dirinya untuk setiap domba-dombanya. Makanya dalam perjanjian baru, dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. Saudara, Yesus memberikan kepada kita satu pengertian bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya Tuhan yang mau menuntun kita dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Tapi sampai di kehidupan yang baru, Tuhan mau menjadi gembala buat setiap kita. Dia menuntun kita, Dia menyertai kita, Dia adalah pelindung setiap kita. Dan ada satu hal yang istimewa, saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi ini adalah personal, ini sangat personal. Tuhan adalah gembala saya, gak adalah gembala Edward. Tuhan adalah gembala Dianita, Tuhan adalah gembala Novelty, Tuhan adalah gembala Simon. Tuhan adalah gembala setiap kita. Tuhan adalah gembala yang personal buat setiap kita. Dia mengerti dan memahami, Dia mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi, saudara. Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengerti kesulitan-kesulitan kita, Tuhan tahu struggle yang kita hadapi hari ini. Dan saudara, di ayat yang kedua, di sana Daud menulis, Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau, Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Dalam ayat yang pertama tadi, Daud memiliki perspektif bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perspektifnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, di ayat yang kedua, bagian A di sana Daud berkata, Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ini berbicara tentang rest. Saudara, Tuhan ingin membawa kita untuk kita bisa menikmati rest, beristirahat, mendapatkan ketenangan di dalam hadirat-Nya. Waktu Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest in my presence. Saudara, Tuhan menyediakan bagi kita padang yang berumput hijau. Kalau saya pelajari, saudara, waktu Daud menulis Mazmur ini, dia tidak ada di, mungkin kalau kita melihat kalimat padang yang berumput hijau, yang ada di bayangan kita adalah seperti satu garden ya, yang penuh dengan rerumputan hijau yang sangat menyegarkan seperti itu ya. Tapi saudara, waktu Daud menulis ini, konteksnya adalah Daud sedang berada di
padang, saudara, di padang gurun pada saat itu. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Itu, saudara, di Israel sendiri, ya, sangat jarang sekali ada padang yang berumput hijau, saudara. Karena seperti yang kita ketahui, kalau saudara pernah ke sana, saudara bisa melihat bahwa di sana itu yang ada adalah seperti padang tanah yang berbatu-batu, ya, padang gurun tanah yang berbatu-batu. Kenapa Daud bisa mengambil kalimat ini? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, setelah saya mempelajari ini, ada satu pengertian yang luar biasa yang ingin Daud sampaikan buat kita. Saudara, domba itu tidak punya penglihatan yang cukup baik untuk mereka bisa berjalan, sehingga mereka sangat tergantung sekali kepada gembalanya. Mereka sangat tergantung kepada sang gembala yang menuntun mereka, karena gembala yang mengetahui di mana ada rumput yang bisa untuk mereka makan di tengah-tengah padang gurun yang berbatu-batu, saudara. Ya, Daud ingin memberikan satu pengertian buat kita bahwa Tuhan menyiapkan buat kita ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesulitan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita bisa menikmati rest in His presence. Nah, Daud meneruskan di bagian yang berikutnya. Dia berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara tentang refreshment. Tuhan memberikan kepada setiap kita refreshment, satu kesegaran yang baru. Jadi Tuhan bukan hanya menuntun kita, bukan hanya untuk memberikan kita rest in His presence, tapi Tuhan juga mau menyegarkan kita. Dia membawa kita ke air yang tenang. Saudara, air yang tenang itu sangat penting untuk domba, karena domba tidak bisa minum di aliran yang deras, saudara, ya. Domba nggak bisa minum kalau air sungai terlalu deras. Domba ketika dia mau minum, mereka bisa hanyut bersama dengan aliran sungai itu. Makanya setiap gembala dari kawanan domba pada saat di dalam konteks Daud menulis ini, mereka harus membuat satu pagar seperti batu, ya, dari batu-batu, untuk membuat satu seperti kolam kecil, supaya di kolam yang kecil itu, di air yang tenang itu, setiap domba bisa datang dan minum di situ. Dan sekali lagi Daud berbicara tentang betapa bergantungnya setiap domba kepada sang gembala. Saudara, dalam kehidupan kita nggak bisa handle segala sesuatu dengan kedua tangan kita, saudara. Kita manusia punya banyak sekali keterbatasan. Kita terbatas dengan waktu. Tangan kita hanya dua. Kalau kita ingin berusaha untuk membuat segala sesuatu baik, sempurna seperti yang kita mau. Makanya kadangkala ketika kita ingin mendapatkan satu keberhasilan, ya, kita mengutamakan, mungkin kita mau pekerjaan, keluarga, pelayanan kita berjalan dengan baik, ya, sehingga kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk kita bisa satisfying dalam melakukan semua itu. Dan yang terjadi akhirnya adalah salah satu dari itu pasti akan ada yang terbengkalai. Ketika di pekerjaan mungkin kita oke, mungkin di keluarga kita ada hal-hal yang mau gak mau harus kita nomor duakan, harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Ketika kita fokus dengan keluarga kita, mungkin di pekerjaan atau di pelayanan kita ada beberapa hal yang kita gak bisa handle. Dan memang itu adalah satu hal yang buat kita sebagai manusia, kita penuh dengan keterbatasan, saudara. Oleh sebab itu, Yesus Kristus, Sang Gembala kita, Dia yang akan memberikan kita rest in His presence. Dia yang menuntun kita untuk kita bisa berbaring dengan tenang di padang rumput yang hijau. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Ketika kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, saya berkata seperti ini bukan berarti setiap kita gak perlu memikirkan setiap persoalan atau pergumulan kita. Tapi saya ingin kasih tahu, saudara, pikiran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, saudara. Kita gak bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, terus saudara akan melihat bagaimana Dia menuntun kita. Bagaimana Dia gembala yang baik itu. Dia adalah gembala yang Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sanggup
menyediakan buat kita padang rumput yang hijau. Dia sanggup membawa kita di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari ini yang kita hadapi. Ada banyak berita yang kita dengar yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi di tengah-tengah itu semua, seperti derasnya aliran sungai, di tengah-tengah derasnya aliran sungai itu Tuhan menyediakan buat kita satu tempat untuk kita bisa minum di mata air yang tenang. Saudara, ini semua berbicara tentang bergantung penuh kepada Sang Gembala. Saya mengajak setiap kita di tahun ini, dari awal tahun ini, saudara, mari kita datang, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Waktu Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin selama ini kita letih lesu karena kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk handle segala sesuatu. Mungkin selama ini kita letih lesu karena kita berusaha untuk memegang semuanya dengan kemampuan kita. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita kecewa karena kita gak bisa handle semua. Pagi hari ini, saudara, mari percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan pekerjaanmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya dengan iman kita bahwa Sang Gembala yang baik itu memelihara kita, menjaga kita, dan menyertai kita. Pagi hari ini saya rindu berdoa buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat firman memuatkan setiap kami pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami umat-Mu, setiap kami domba-domba gembalaan-Mu, dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan hari-hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami akan menemukan ketenangan, kesegaran yang baru buat jiwa kami. Terima kasih karena Engkau berbicara buat kami hari ini. Tuhan, biar kami menikmati mata air kehidupan yang Engkau sediakan buat kami Tuhan. Seperti seorang wanita yang berjumpa dengan Engkau di kolam Yakub Tuhan. Dan Engkau berkata kepadanya, setiap orang yang minum air yang berasal dari Engkau, mereka tidak akan haus lagi. Biar kami menikmati air kehidupan yang berasal dari Engkau itu. Karena kami tahu Tuhan, setiap kali kami berusaha untuk disegarkan, untuk dipuaskan dari dunia ini, maka kami akan kecewa. Tapi ketika kami mempercayakan hidup kami untuk kami dipuaskan oleh kebaikan-Mu, dipuaskan oleh kedaulatan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan menemukan ketenangan buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.